Malam ini kita membaca surat Perempuan ayat 150 54, menyebutkan di buku ini tentang sifat-sifat watak Bani Israel. Pertama, Bani Israel banyak bertanya. Kama sa'ala, berarti dari dahulu wataknya itu sampai zaman Nabi sama. Nanyanya agar bisa melihat Allah. Yang kedua, dolim, syirik, menyembah anak batu, anak sapi. Ya. Sekarang warafa'na fawqahum tur. Tuh ya. Dan kami angkat di atas mereka gunung Tur. Jadi gunung Tur Sinai diangkat, ditaruh di atasnya Bani Israel. Maksudnya untuk nakut-nakuti jangan sampai melanggar janji. Jadi bukit Tur Sinai Nabi Musa itu diangkat sama Allah. Artinya ini mukjizat-mukjizat yang benar-benar mukjizat hisia, mukjizat yang bisa diindra, dilihat oleh manusia. Tapi Bani Israel tetap tidak berguna datangnya peringatan-peringatan tersebut. Ya. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Setelah posang di Tur Sinai, disuruh masuk ke Palestina. Jadi dari Palestina keluarganya Yakub, Nabi Yusuf sampai ke Mesir. Dari Mesir dikejar Fir'aun. Setelah nyebrang pelaut itu, kemudian tinggal di Tur Sinai posang selama 40 tahun. Yatihuna bil ardi arba'ina sanatan. Jadi 40 tahun di labirin Tur Sinai enggak. Sampai Nabi Musanya meninggal di situ. Lalu disuruh keluar pergi ke Palestina. Di Palestina ternyata yang berkuasa juga sama dengan Fir'aun, raja yang tidak bersahabat. Qalu inna fiha qauman jabbarina. Di sana ada penguasa zalim, diktator gitu. Wa inna lan nadkhuluha hatta, kami tidak mau masuk. Jadi begitu. Mereka maunya enak, nyaman, terfasilitasi gitu. Dalam surat Al-Maidah. Insyaallah gitu ya. Kemudian pelanggaran yang kedua, la ta'du fis sabti. Jangan melanggar hari Sabtu. Kalau orang Islam jangan melanggar hari Jumat. Untuk orang camplong, Tanjung, berentak, ya katanya kalau hari Jumat siang-siang itu ikan banyak. Jadi di Bani Israel itu di lautnya itu kalau hari yang lain ikannya sembunyi. Kalau hari Sabtu ikannya loncat-loncat. Nah, ngiming-ngimingi gitu ya, loncat-loncat. Karena nggak boleh hari Sabtu bekerja, harus beribadah, maka Bani Israel ada yang ngakali ya, watak ngakali. Akhirnya naruh jaring di Jumat sore, diambil waktu Ahad, diambil hari Ahad, diambil kan Sabtu enggak. Nah itu dianggap melanggar karena ikannya terjaring hari Sabtu. Ditegur, diingatkan, tetap enggak mau. Akhirnya sama Allah dijadikan apa? Dijadikan kerasak, dijadikan kera, gara-gara melanggar itu. Jadi hukumannya pelaksana Taurat ini dahsyat hukumannya. Mau bertobat suruh bunuh diri, mau ini suruh saling bunuh. Kalau salah gini diganti kera. Kalau orang Islam enggak. Orang Islam salah itu ditunda nanti. Ditunda di
akhirat karena dianggap orang dewasa. Gak perlu gitu-gitu. Ya, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Nah, ini yang dianggap Bani Israel diambil sumpah janji di ayat ini. Mitsaqan ghalidhan kemarin ada 3. 1, pernikahan. Pernikahan tuh waktu suaminya menjawab qabel tu nikah wa taswijah, itu adalah mitsaqan ghalidha. Nah itu. Apa artinya mitsaqan ghalidha itu? Sumpah janji yang kuat. Maksudnya kuat tuh. Antum kalau habis qabel tu nikah ya. Yang kemarin haram sekarang halal. Yang kemarin boleh tidak diperhatikan sekarang harus diperhatikan. Terbalik hukumnya itu setelah akad itu. Ya itu. Kalau dulu antum harus dicuekin. Setelah qabil itu harus diperhatikan, harus dibimbing. Gitu. Apa tujuannya? Tujuannya akad itu. Qabil itu nikah hahat. Mitsaqan ghalidhan itu apa tujuannya? Tujuannya adalah ketika Allah mengambil sumpah janji pada Nabi, liyas alas-sadiqina ansidqihim, untuk memintai tanggung jawab. Ya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dia dimintai tanggung jawab setelah sumpah janji. Jadi kenapa calon suaminya diambil sumpah janji? Karena semua orang tidak yakin kalau dia akan bersedia mengurusi antum sampai mati. Ngerti? Bahwa suaminya itu, suami kamu nanti itu, kita tidak yakin akan mengurusi kita sampai mati. Maka diambil sumpah janji. Kayak ketua ISMI, kami berjanji nih kelasnya akan melaksanakan tugas-tugas saya selaku ISMI. Kalian menjadi saksi atas sumpah janji saya dan Allah menjadi saksi. Nah, ya besok ternyata ngantuk tidur nggak ngurusi. Sudah. Antum lihat yang baru menikah. Siapa yang baru menikah sekarang sudah bertengkar? Nikahnya bulan lalu. Itu udah agak lama. Baru nikah. Namanya Vena Melinda bersama Ferry siapa itu? Ferry Irawan kalau ya gitu. Baru menikah sekarang sudah lapor ke polisi. Padahal itu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maksudnya supaya jangan apa nama itu? KDRT. Ya gitu. Diambil sumpah janji. Nah, Bani Israel banyak di sumpah janjinya ya. Banyak supaya melaksanakan Taurat nggak melaksanakan, supaya banyak sumpah janji. Ya. Fabima naqdihim. Nah, di antara pelanggarannya adalah melanggar janji, memutuskan perjanjian mitsaq. Yang kedua, wa kufrihim bi ayatillah, dan mengingkari ayat-ayat Allah, baik yang di Taurat maupun yang berupa mukjizat-mukjizat. Wa qatlihimul anbiya. Kurang apa jawaban Israel? Nabinya dibunuh. Kenapa nabinya dibunuh? Karena bima la tahwa anfusuhum. Nabi dibunuh karena tidak sesuai dengan hawa nafsu Bani Israel. Siapa nabi yang dibunuh? Ya, nabi yang dibunuh benar adalah katanya Yahya Zakaria. Rajanya mau menikah sama saudaranya, tidak boleh.
Dicari cara supaya boleh. Nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Zakaria. Bunuh dia, baru boleh. Ya, jadi agama Yahudi itu kita jangan ikut-ikut. Agama Yahudi itu agama hawa nafsu. Gitu. Sesuai dengan hawa nafsu, ikut. Kayak kita kalau pulang ke rumah lah ya. Ayo nyapu, kadang nggak sesuai dengan hawa nafsu, antum males nyapu. Ayo ngaji belajar, tidak sesuai hawa nafsu, nggak belajar. Sama ibunya disuruh, ayo cepet tuh buka HP-nya, buka HP-nya. Antum buka HP itu bukan karena disuruh ibunya, karena senang. Walaupun nanti alasannya, kok main HP? Kan tadi disuruh sama ibu. Ya antum hati-hati ngikuti di sini nih. Namanya hawa nafsu, artinya keinginan. Pokoknya antum ingin-ingin nggak usah diikuti. Ya mulai hari ini jangan ikuti keinginan. Saya ingin makan, nggak usah. Saya ingin tidur, nggak usah. Mulai hari ini. Baru kalau saya harus makan. Ya, saya butuh makan. Saya suka bakso, nggak usah. Yang ada tahu pucat, makan tahu pucat. Ya, mau antum senang tidak senang itu adanya itu kita butuh itu kerjanya. Antum nanti hidup dimanapun enjoy. Semua bisa dinikmati. Kalau sedang antum maunya bakso, yang ada soto, antum nggak jadi makan. Kayak gitu. Ya sudah nggak usah pakai gini-gini. Ya. Nah Bani Israel itu yang paling kuat. Wa qaulihim qulubuna ghul. Jadi wa qatlihimul anbiya bighairi haq. Ya, membunuh tanpa hak. Dan perkataannya hati kami ada ghul. Ghul itu bisa gini, tutupan. Ya. Ada kulit keras menutup, ditutup. Maksudnya apa? Tidak mau menerima perkataan dari orang dari luar. Tidak mau menerima. Sehingga oleh Allah kemudian dihukum. Hukumannya itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatun wa lahum adzabun alim. Misalnya orang India gitu ya, nganggap sapi itu Tuhan. Walaupun sapi itu keluar ini, disembelih, dimakan, tetap aja itu. Itu namanya sudah dikunci. Akal saja nggak jalan akalnya. Jadi seperti itu. Orang tuh bisa seperti misalnya tuh ya, cinta mati sama si A. Ya. Sudah dikasih tahu anaknya bandel gini, suka gini, nggak bisa tuh. Kalau sedang cinta mati. Ya, maka kalau ada orang yang lagi apa itu, lagi sagop, ya, antum biarin aja, temenin terus. Nanti mesti ada cekcok, baru antum masuk di sini. Kalau lagi meteng-meteng dilarang itu nggak terima, nggak dengerin. Dibilang, nggak usah, anaknya nggak bagus, bahkan masih suka ngerokok, mabuk orangnya lagi. Iya, hampir mas nggak setuju gitu loh. Nanti kalau dia sudah pernah bertengkar sekali, kasih tahu, dengerin dia. Anak muda-muda tuh gitu, semangatnya gitu. Jadi agak bersabar gitu ya. Kalau pas lagi gini nggak bisa. Ya kalau orang Yahudi diomongin nggak bisa. Sekarang tahun ini paling banyak dibantai di Palestina tuh tahun ini. Sampai ada yang mengusulkan supaya Yahudi dihukum. PBB tidak setuju hukum Yahudi. Banyak yang meninggal, banyak yang ditembaki. Jalur Gaza. Tahun ini, awal-awal tahun ini. Ya, di beritanya seperti itu. Bal taba Allahu 'alaiha bikufrihim. Ya, bahkan Allah mematre, mencetak, mengunci mati, dan menyegel berkat kekufuran mereka. Di atas
wa kufrihim bi ayatillah wa bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ini ada berita gembira, masih ada orang Yahudi yang masuk Islam, tapi sedikit. Seperti Abdullah bin Salam di zaman Nabi itu, beberapa orang aja. Tahu Abdullah bin Salam waktu masuk Islam, pertama Nabi datang, lihat wajahnya. Ini wajah orang jujur, bukan wajah pendusta. Ngerti maksudnya? Wajahnya orang itu bagi orang ngerti, kelihatan. Ini wajahnya orang belajar, orang enggak, orang pendusta, kelihatan. Mau sembunyi kemana tuh coba? Pakai masker. Kelihatan wajahnya tuh, wajah yang belajar lain dengan wajah yang nggak belajar lain juga. Ya, itu ada bukunya tebal, telematika mata itu. Kalau berkedip begini, kalau gini, kalau gitu itu ada ahlinya. Bohong nggak bohong dikasih alat gini ada. Ya. Nah, Abdullah bin Salam, Nabi Muhammad, saya mau masuk Islam. Nabi ngerti strateginya. Tolong kamu jangan bilang dulu kalau masuk Islam. Lalu disembunyikan di balik, dipanggil Yahudi. Wahai Yahudi, siapa Abdullah bin Salam itu? Dia adalah orang terbaik kami, bapak terbaik dari kami. Pada keturunannya sampai dia orang paling baik di antara kami. Sekarang dia masuk Islam. Dia adalah orang paling buruk dari kami, paling jahat dari kami. Langsung berubah saat itu juga. Itu yang penting. Antum nggak pernah ketemu orang kayak gitu kan? Saya ketemu. Ada penjaga pintu nggak boleh masuk. Saya mau ke atas sudah bilang sama yang mau saya temui, nggak boleh. Bapak baru pergi gitu ya, nggak ada di rumah. Kan nggak musim HP dulu, telepon. Halo Pak, saya mau naik, nggak bisa sama satpamnya, nggak bisa naik turun gitu. Ya nanti tak bilangin. Pak, saya sudah telepon, ada telepon. Halo Bang, bisa masuk ini? Sudah disuruh masuk. Jadi tadi dia nutupi ngomong gitu, sekarang biasa aja orangnya. Nggak ada ekspresi nggak enak, malu, nggak ada. Santai aja, lugu gitu. Antum kalau ketemu model kayak gitu luar biasa itu. Ya. Kemudian pelanggaran yang ketiga. Nah ini. Ya, saya bawa bukunya untuk bilang ini yang ayat ini. Wa qaulihim wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima. Tadi sudah ada wa kufrihim. Kenapa? Karena kekufuran, keingkaran, ketidaksetujuan, ketidakmauan, kebencian. Kalau dalam sastra Arab tuh ya, kebencian menutupi kebaikan. Jadi kalau antum sudah benci sama temennya baik, biasa-biasa aja kelihatannya jelek gitu. Tapi kalau antum suka sama temennya, walaupun salah itu kelihatannya biasa, kelihatan bagus. Nah, itu berbahaya. Ainus syuhti yubdil masawi. Mata kebencian memperlihatkan kejelekan. Jadi kita kadang-kadang lensanya yang benar gitu ya. Kayak orang tuh kacanya kotor, kok kotor, padahal yang kotor kacanya rumahnya sendiri gitu. Maksudnya ininya yang kotor. Wa bi kufrim wa qaulim ala Maryam buhtanan 'azima. Menuduh Maryam sebagai pezina, sering berdusta, sering bikin hoax. Antum kalau dewasa nanti lihat apa omongannya Yahudi tentang Islam, sering bikin hoax. Sekarang ada pabriknya, pabrik hoax di zaman komputer ini. Satu orang bisa punya minimal 15 akun yang ada sekarang. Namanya booster RP. Satu orang punya sekian akun gini bikin. Dan itu ada yang biayai. Beberapa orang di sini suruh bikin setiap hari itu berapa. Buhtanan 'azima, suka berdusta.
Ya, di antara dustanya menuduh Maryam berzina, padahal dia nggak tahu. Ya, antum hati-hati kalau nggak tahu kemudian mengatakan tahu, hati-hati. Dengar-dengar bilang iya, hati-hati. Yang lebih parah, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Ya, coba antum katakan, orang Yahudi mengatakan kami sudah membunuh Isa al-Masih yang Rasulullah itu, bukan? Coba bayangkan coba. Rasulullah itu omongannya siapa? Antum kok lihat orang yang motret tuh. Yang boleh ngelihat tuh hanya orang yang motret. Ya, gitu. Malah mestinya yang bergaya itu yang dipotret. Tapi sekarang enggak yang motret yang gaya. Sehingga antum yang lihat. Coba orang Yahudi, Bani Israil mengatakan apa? Inna qatalnal masiha Isa namanya. Kami membunuh Nabi Isa. Yang Rasulullah itu kan kurang ajar tuh omongannya itu. Ya, kalau omongan itu dari Yahudi itu kurang ajar banget. Tapi kalau hanya dari Allah menyatakan Nabi Isa yang beliau itu adalah Rasulullah. Tapi kalau direnten itu omongannya Yahudi. Yang ingin disampaikan di sini, ya, Yahudi mengatakan ayat sebelumnya ya, buhtanan azimah, suka berdusta. Nah, di antara dustanya ini adalah wa ma qataluhu wa ma salabu. Allah mengatakan Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Mereka mengatakan telah membunuh Nabi Isa dan telah menyalib Nabi Isa. Telah membunuh Nabi Isa dan menyalib Nabi. Allah mengatakan Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa tidak dibunuh. Yang benar yang mana? Nah, itu. Lalu Allah mengatakan ini, walakin syubbiha lahum. Ya, Allah menyerupakan, kalau di buku disebut namanya Yahuda, pengkhianat, dengan wajah Nabi Isa dan suaranya Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min. Orang yang berbicara tentang meninggalnya Nabi Isa, disalibnya Nabi Isa, itu ragu-ragu. Ragu-ragu. Jangankan orang Islam yakin dengan Quran, orang Kristen sendiri ragu-ragu. Nanti saya tunjukkan di sini. Wa ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Itu. Mereka tidak tahu pasti, hanya kira-kira. Dalam pelajarannya Bainun ya. Nah, itu ada ilmu yakin. Kalau ilmu itu yakin, lalu dzan, lalu ilmu yakin, dzan, lalu jawab. Ilmu itu satu, yakin, dzan, syak, ragu. Di bawahnya syak, namanya waham. Waham itu antum kira-kira salah lagi. Yang paling bawah, jahal, al-jahlu, tidak tahu. Nah, ini orang Bani Israel tidak yakin. Wa ma qataluhu yakina barrafa'ahullah ilaih. Bahkan Nabi Isa itu diangkat. Wa kana Allahu azizan hakima. Ya. Saya cukup di situ aja. Saya bacakan Injil. Ya.
tapi di buku tafsir. Kalau enggak ya di search, di search. Di Injil Lukas apa Matius. Di Injil Matius. Matius itu Injil yang pertama diakui. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, di Injil Matius ini bahwa Yahuda itu berkhianat lalu datang kepada rajanya, lalu datang kepada pasukan, minta, saya akan tunjukkan Yesus. Dia sedang ada di rumahnya, di bertaman gitu, ya. Tapi saya minta imbalan. Imbalannya di sini berapa? 300.000 berapa? Ya. Hina idin taqaddamu wal qaidi ala Yesu wa amsaku. Di Injil Yohanes, ya, di Injil Yohanes menyatakan gini. Lalu keluar Yasub. Yasub di sini itu Nabi Isa. Nabi Isa keluar. Lalu Nabi Isa itu menunjukkan diri. Siapa? Saya Nabi Isa. Kalau di Matius, Yahuda yang menunjukkan. Ngerti maksudnya? Jadi dari peristiwa ditangkapnya dan dibunuhnya Nabi Isa, di Injil sendiri yang ada sekarang itu ceritanya tidak sama. Satu, ada yang bilang Nabi Isa itu ngaku sendiri, yang satunya ditunjukin oleh Yahuda. Itu menurut Injil yang diakui. Menurut Injil yang tidak diakui, itu ceritanya seperti Quran. Injil yang tidak diakui namanya Injil Barnabas. Barnabas ini ketua kelasnya, ya, ketua kelasnya muridnya Nabi Isa. Nabi Isa itu muridnya 12, 11 yang setia, satunya Yahuda. Nah, ini diceritakan di Barnabas. Saya nggak bayangkan Barnabasnya. Ya, ketika Nabi Isa sedang ada di kebun, lalu di rumahnya, maka ditunjukkan oleh Yahuda. Lalu Yahuda datang ke rumahnya. Sedangkan yang tentara mengepung datang untuk menangkap. Lalu Nabi Isa pergi ke sebuah kamar, lari. Ya gitu. Sedangkan murid-muridnya yang 11 sedang tidur. Lalu malam-malam itu datanglah Yahuda dan pasukan. Yahuda mendobrak pintu. Setelah mendobrak pintu, ya, lalu ketakutan, murid-muridnya bangun. Ada palu banyak pasukan. Nah, diceritakan siapa ya? Di antara muridnya itu ada yang tidur nggak pakai baju, cuma pakai selimut karena takut lari telanjang. Iya, di Barnabas, Injil Barnabas itu ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dan di Vatikan ada juga, di laki-laki Vatikan itu di sana. Karena ini jelas muridnya Barnabas itu, muridnya Nabi Isa, dia menulis langsung. Lalu setelah didobrak, ya, Yahuda masuk duluan. Lalu murid-muridnya itu kagum. Yahuda, apa? Nah, suaranya itu berubah. Wajah berubah seperti sang guru, istilahnya di sini. Karena Nabi Isa disebut gurunya. Terjemahnya mu'alim, ya. Kemudian suaranya mirip Nabi Isa. Ditanya, ditangkap sama pasukan. Bukan saya, udah. Marah. Tidak marah, dibawa. Tidak percaya, akhirnya terus disalib itu. Pasukan itu gak ada terlalu tahu. Kalau antum ada tentara disuruh, kan dia paling pakai foto. Kalau sekarang mirip gak gini.
Dia orang yang nggak kenal langsung biasanya. Kayak pembunuh bayaran, bisa salah-salah gitu. Bisa aja. Nah jadi seperti itu ya. Antum nanti bisa dilihat di Injil. Yang Matius berapa? Injil Matius. Tidak ada. Injil Yohanes. Kalau di search ada, kalau di search di Google ketik yang seperti itu. Fakharaja Yasuf wahwa. Insyaallah keluar. Ya. Apa yang dimaksudkan dari tulisan Injil-Injil ini? Maksudnya berita Al-Quran itu benar. Wa ma qataluhu yakina. Mereka sendiri tidak bunuh secara yakin. Wa innahu lafi syakkim minhu. Mereka ragu. Dari cerita sekian Injil itu tidak sama. Nah, kebetulan yang sesuai dengan Al-Quran itu yang ditulis murid ketua kelasnya. Yohanes itu muridnya. Yohanes. Yang bukan muridnya kemudian menguasai Kristen namanya siapa? Paulus itu. Kalau antum buka Injil itu ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Habis itu surat-surat Paulus. Suratnya Paulus itu masuk kitab suci. Suratnya Paulus kepada penduduk Korintian, kepada ini. Karena Paulus itu ketika mengejar muridnya, ya, dia rajanya ketika mau mengejar muridnya yang 11, akhirnya dia geletak pingsan. Muridnya takut menemui. Akhirnya Barnabas maju, tidak apa-apa. Makanya saya anggap Barnabas itu ketua kelas, karena dia yang berani gitu. Lalu berdiri, Yesus berfirman bahwa saya harus mengikuti jejak Yesus. Lalu mengangkat dirinya sebagai Rasul, karena Nabi Isa-nya itu diangkat menjadi Tuhan, maka dianya jadi Rasul, jadi utusannya Yesus. Maka masuk tulisan-tulisannya dia di kitab suci. Ya, kalau antum baca Injil seperti itu. Ya paling tak pernah pegang ya, pernah lihat gitu kan. Kata anak kelas 4, al-iman bi kitabillah. Mengimani kitabillah. Mengimani Taurat, Injil, Zabur. Tapi nggak pernah lihat, nggak pernah pegang kan. Nggak enak juga gimana. Bukan mengimani isinya, bahwa Allah pernah menurunkan kitab yang namanya itu gitu. Bukan ini. Kalau isinya sudah di sini isinya itu. Ya, saya kira itulah barangkali yang bisa dibacakan. Aku lupa ada astagfirullahaladzim wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.